Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode analisis diri sendiri. Sebelum kita masuk kepada pembagian-pembagiannya, baiklah kita akan memahami dulu apa yang dimaksud dengan metode dan apa itu yang dimaksud dengan analisis diri sendiri. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dari metode. Secara bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani atau methodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Metode dapat difungsikan sebagai untuk mencapai tujuan atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu. Di sini, misalkan kita membuat suatu usaha. Misalkan usaha kecil-kecilan, contohnya pembuatan kerupuk. Pembuatan kerupuk ini kita harus memikirkan bagaimana caranya, bagaimana apa-apa saja yang digunakan, alat-alat apa yang akan digunakan, bahan-bahan apa yang akan digunakan. Nah, itulah yang disebut dengan metode. Yang kedua, kita akan masuk kepada pengertian dari analisis diri sendiri. Analisis berarti meneliti, introspeksi atau muhasabah dan diri dari ego kita dan lain sebagainya. Analisis diri sendiri ialah suatu proses secara sadar tanpa interpretasi, tekanan untuk meneliti, memahami diri sendiri. Di sini dapat kita ambil penjelasan. Analisis diri sendiri ialah kita secara sadar tidak ada dorongan orang lain untuk berusaha berpikir bagaimana caranya kita itu berkembang dalam mencapai tujuan kita tersebut. Itulah yang disebut dengan analisis diri sendiri dalam diri kita pribadi, bukan dari orang lain, bukan dari dorongan orang lain. Baiklah, di sini dalam judul disebutkan dari metode analisis diri sendiri. Di sini kita menjelaskan tentang dalam suatu kewirausahaan. Pada zaman sekarang ini tidak ada orang yang tidak mempunyai suatu usaha. Baik usaha besar-besaran, usaha kecil-kecilan. Contohnya suatu perusahaan yang besar, kedai, dan lain sebagainya. Baik orang-orang yang dewasa, wanita, maupun laki-laki. Pada zaman sekarang ini mereka mempunyai suatu usaha yang besar. Orang-orang yang ingin memulai suatu usaha baru hendaknya menghitungkan kebutuhan, dorongan, dan aspirasi sebelum mengambil langkah-langkah yang penting. Kebutuhan adalah hal-hal yang akan membantu individu memutuskan kepribadian mereka sesuai atau ingin dengan peranan kewirausahaan. Identifikasi kebutuhan tersebut akan memberitahukan kepada dorongan dan motivasi yang mengarahkan perilaku mereka dan aspirasi dalam hidup. Dengan demikian, mereka lebih siap untuk memutuskan memulai bisnis sendiri dan yang menguntungkan. Nah, di sini dijelaskan kebutuhan. Sebelum mereka membuat suatu usaha, baik secara besar maupun usaha yang kecil, mereka harus memikirkan apa saja kebutuhannya, apa saja alat-alatnya, apa-apa saja yang perlu dibutuhkan dalamnya tersebut. Contohnya, misalkan kita membuat suatu usaha. Tidak mungkin usaha tersebut berjalan dengan lancar tanpa uang. Di sini uang sangat dibutuhkan, sangat sekali dibutuhkan. Dan selanjutnya, dorongan. Kita harus meminta dorongan kepada orang lain. Kita harus mempunyai inspirasi dari orang lain. Bagaimana orang itu bisa, kenapa kita tidak bisa? Dan
Dan selanjutnya, Miss Clance mengemukakan teori yang disebut dengan teori motivasi berprestasi. Teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. Cadangan energi dilepaskan dan digunakan bergantung pada kekuatan dorongan, motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Energi dimanfaatkan oleh karyawan karena dorongan. Contohnya, 1. Kekuatan motif dan kekuatan dasar yang terlibat. Yang kedua, harapan dan keberhasilan. Orang-orang yang akan memulai suatu usaha akan mempunyai suatu harapan yang sebelumnya, akan mempunyai suatu tujuan, apa harapan mereka setelah mereka membuat suatu usaha tersebut. Yang ketiga, nilai insentif yang melekat pada tujuan. Apa-apa nilai yang tersebut yang akan melekat pada intensitas melekat pada tujuan mereka. Apa nilai-nilai akan mereka ambil dalam usaha mereka tersebut. Selanjutnya, adapun hal-hal yang memotivasi seseorang adalah yang pertama, kebutuhan prestasi atau need for achievement. Kebutuhan prestasi merupakan daya penggerak yang akan memotivasi semangat bekerja seseorang. Hal itu akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Di sini dijelaskan sebagai daya penggerak yang akan memotivasi semangat pekerjaan seseorang. Hal itu akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuannya. Di sini kita harus membutuhkan memotivasi, karena kita harus mendapatkan dari motivasi dari orang lain. Apa yang membuat mereka bisa dalam mengembangkan usaha mereka, dan kita harus belajar dengan mereka. Bagaimana caranya kita bisa juga mengembangkan usaha yang akan kita buat, atau usaha apa yang akan kita rancang untuk selanjutnya. Yang kedua, kebutuhan afiliasi atau disebut dengan dalam bahasa Inggris need for affiliation. Yang kedua ini itu kebutuhan afiliasi yang merupakan daya penggerak yang akan memotivasi semangat bekerja seseorang. Oleh kerana itu, kebutuhan ini merangsang gairah bekerja karyawan kerana ia menginginkan hal-hal. Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain di lingkungan ia tinggal dan bekerja. Kebutuhan perasaan dihormati kerana perasaan dirinya penting. Kebutuhan perasaan atau yang disebut dengan kebutuhan afiliasi tadi dihormati kerana mereka dirinya penting. Kebutuhan perasaan maju dan tidak gagal. Dan kebutuhan perasaan ikut kerana kebutuhan seseorang akan memotivasi dan mengembangkan dirinya serta memanfaatkan semua energi untuk menyelesaikan tugas dan tugasnya. Di sini jelaskan bahawa mereka menginginkan kebutuhan akan perasaan yang diterima oleh orang lain. Sebelum mereka membuat suatu usaha, baik usaha itu besar maupun usaha itu kecil, mereka harus memiliki perasaan diterima oleh orang lain. Apakah perusahaan dalam suatu organisasi yang besar dan kecil, ataupun suatu usaha yang kecil, apakah usaha mereka itu diterima oleh orang lain atau tidak? Mereka harus memikirkan hal tersebut sebelum mereka mencapai atau sebelum mereka membuat suatu usaha. Yang ketiga, yang disebut dengan kebutuhan kekuasaan atau disebut dengan need for power. Kebutuhan kekuasaan ini merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja karyawan. Kebutuhan ini akan merangsang dan memotivasi gairah kerja karyawan, serta mengarahkan semua kemampuan demi mencapai kekuasaan atau kedudukan yang terbaik. Ego manusia ingin lebih berkuasa dari manusia lainnya akan menimbulkan persaingan. Persaingan ditumbuhkan secara sehat oleh manajer dalam memotivasi bawahannya, supaya mereka termotivasi untuk bekerja giat.